Pemkot Surabaya ini melakukan skema pembiayaan alternatif. Basa kasare utang iku Mas. Iya, Harga minyak iku wis larang. KCE 6.000. Selikur nggih. Kok ero Mas sampean? Oh, update mari tuku soalnya. Ya. Padahal itu banyak netizen atau orang-orang itu mesti wadul ngerjakno proyek banjir kok waya udan. Karena apa ya? Karena duit itu mau muncul di bulan September, Oktober, November, Desember. Assalamualaikum bolo-bolo Susana, ketemu maneh karo aku Cak Aldo di DPR on the spot dino iki. Banyak sekali permasalahan di Surabaya terkait isu ekonomi global yang menghambat beberapa program dari Pemkot Surabaya. Ini menyebabkan banyak juga proyek atau perencanaan dari Pemkot Surabaya yang memang terhambat karena isu ini. Nah, gawe ngantisipasi sejauh mana isu ekonomi global ini mempengaruhi kinerja Pemkot Surabaya terkait program maupun perencanaannya. Saya hari ini bersama Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya bareng Cak Batiar Rifai yang sudah hadir di DPR on the spot kali ini. Assalamualaikum Cak Batiar. Waalaikumsalam Cak Aldo. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Cak Batiar, kalau kita ngomongin isu ekonomi global yang sedang berlangsung saat ini, bahkan ada isu peran DPRD dalam optimalisasi program strategis pusat di Surabaya. Banyak sekali warga itu yang mengeluhkan, kok akeh sih program-program yang sudah direncanakan Pemkot Surabaya ini akhirnya terhambat di tengah isu krisis ekonomi global. Nah, memang kalau kita lihat peran DPRD juga tidak pernah lepas dari kinerja Pemkot Surabaya ya. Sejauh mana Cak Batiar peran DPRD Kota Surabaya dalam mengawal implementasi program strategis pusat agar tetap efektif di tengah tekanan krisis ekonomi global saat ini? Nggih, matur suwun Cak Aldo. Nggih. Jadi kita ini saat ini hidup di tengah-tengah situasi global yang tidak menentu. Ya. Yang beberapa tahun yang lalu ketika ada perang Rusia dengan Ukraina, dan tahun ini tahun 2026 ini muncul lagi perang antara Iran dan musuhnya Amerika bersama Israel. Tentunya perangnya di seberang sana yang jauh, tapi dampaknya ini akan bisa dirasakan oleh hampir seluruh orang di dunia. Apalagi terkait masalah fundamental dasar, ya ini minyak. Dan di Surabaya terkait ini apa dampaknya? Jadi yang jelas pemerintah kota beberapa kali rapat dengan kami ya juga menyampaikan bahwa saat ini pemerintah pusat selain juga sudah melakukan program-program yang direncanakan di Surabaya pada khususnya, tentunya ada program-program yang disesuaikan, dalam arti disesuaikan efisiensinya. Karena ada beberapa program yang dirasa setelah direncanakan oleh pemerintah pusat itu mungkin ada pengurangan, seperti hanya transfer bagi hasil atau transfer keuangan daerah. Ini hampir seluruh Pemda di Indonesia, baik provinsi maupun kabupaten. Terus dampak yang ada lagi apa? Ini kenaikan harga, Mas. Pemerintah kota ini kan sudah punya rencana anggaran belanja daerah di tahun 2026 ini yang dialokasikan atau direncanakan tahun 2025 kemarin. Jauh sebelum perang ini ada. Ketika sudah ditentukan, direncanakan, sudah ada anggaran. Di situ kan anggaran kan sudah dihitung, semen iki regane piro. Tukang iki regane piro kan begitu. Benar. Ternyata tahun ini ada kenaikan. Dan otomatis ini perlu langkah-langkah strategis baik dari pemerintah kota, DPRD bahkan dan pemerintah pusat. Kenapa ke pemerintah pusat? Karena sing nentuno harga ini kan bukan Surabaya, Mas. Yang menentukan itu kan dari lembaga pengadaan barang dan jasa di pemerintah pusat. Ada lembaga sendiri yang ada semen iku regane piro, kawat regane piro, itu ada semuanya. Dan ini tentunya saat ini kan sudah mulai proses lelang ya di Surabaya. Dan harapan kami DPRD Surabaya apa yang sudah direncanakan jangan kendor, kita bisa melakukan evaluasi kira-kira pos-pos mana yang lebih urgent karena memang harga material juga sudah naik ya, ini fakta lapangan. Ini mungkin
baru di tahun ini ya, beda dengan COVID karena COVID kan karena sudah ada pasokan yang lumpuh tetapi masih produksi. Kalau ini kan wis lumpuh, jalannya ditutup, wis macam-macam lah dampaknya. Kira-kira seperti itu Mas Aldi. Soalnya ini Cak Patiar, awak dewe ndelok dewe ya, fakta di lapangan. Pemkot Surabaya kan lagi gencar-gencare bangun dan memperbaiki sarana prasarana, terutama terkait banjir. Mulai rumah pompa, pembangunan underpass ya di flyover juga. Ini kan yang jenengan sampaikan tadi kan terkait masalah harga kayak bahan-bahan bangunan itu kan yang cukup tinggi. Ngomongno proyek itu kan jelas bondone akeh Kak Didik. Ono hitungane. Ono hitungane. Kita sendiri melihat fakta yang dibutuhkan warga masyarakat Surabaya. Contoh gak usah tato-tato. Saiki regane minyak gorengnya juga mengikuti harga sawit dunia. Saiki contohnya minyak yang jarine disubsidi karo pemerintah, ternyata dari harga HIT yang ditetapkan pemerintah selisih 6.000 sampai 5.000. Belum lagi harga-harga plastik dan sebagainya kan. Nah, dalam menyingkronkan anggaran yang jenengan tadi sudah sampaikan, sudah dihitung mulai tahun 2025 untuk belanja tahun 2026. Sejauh mana DPRD Kota Surabaya ini iso menyeimbangkan dan menyelaraskan antara kebijakan daerah dengan program strategis pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas ekonomi lokal ini. Kan kudu ono istilahnya dana jagan, dana cadangan untuk menutupi kekurangan itu. Jadi gini, kalau kita bicara program pemerintah pusat, itu programnya pusat Mas. Jadi artinya Pemkot iki hanya sebatas menyiapkan lahannya saja, atau menyiapkan titiknya di mana yang akan dikerjakan. Contoh tadi panjenengan menyampaikan pembangunan flyover ya di Dolok. Itu kan proyeknya pemerintah pusat Mas. Jadi Dolok itu yang mungkin beberapa tahun ini semrawut. Isu sore semrawut. Nah ini kan ada jalan keluar. Ternyata itu butuh biaya besar, hampir puluhan miliar. Dan pemerintah pusat alhamdulillah menerima usulan pemerintah Surabaya. Dalam hal ini Pemkot itu tugasnya cuma bebasan lahan warga. Jadi itu kan banyak rumah-rumah Mas, Mas. Rumah-rumah itu kan harus disingkirkan. Nah, disingkirkan ada yang namanya ganti rugi atau ganti untung kepada masyarakat. Nah, itu tanggung jawabnya pemerintah kota untuk menyiapkan lahannya. Segala bentuk pembangunan dari mulai A sampai Z bahkan sampai X itu semuanya pusat. Nah, ini salah satu strategi pemerintah kota ketika ada beberapa rencana yang akan dikerjakan. Ada juga proyek PSN, proyek strategis nasional yang sempat digadang-gadang akan ada di Surabaya tapi dibatalkan. Itu Surabaya Waterfront Land yang ada di Kenjeran, yang sempat viral dan rame, ada penolakan. Tapi alhamdulillah ketika di tahun itu sudah di PSN-kan, di zaman Pak Prabowo ini dibatalkan karena dilihat masih belum, urgensinya masih belum ada. Dan lebih fokus kepada program-program unggulan kayak program MBG dan Koperasi Merah Putih. Nah, saat ini pemerintah kota itu kan selain fokus pembangunan masalah banjir, ini juga masalah perkampungan kan tidak bisa dihilangkan juga. Benar. Kalau kita bicara permasalahan banjir, iki efek dominannya banyak Mas. Tidak harus mengurusi pompa banjir saja, pompa air, tapi kan bagaimana pola pikir masyarakat terhadap pembuangan sampah. Karena bagaimanapun sebaik-baik apapun sistem yang dibangun pemerintah kota, kalau warganya Surabaya ini tidak mendukung program pemerintah kota, saya kira ini percuma. Karena penanganan banjir itu selain infrastrukturnya dibenahi, tentunya pola kebiasaan masyarakat membuang sampah ini harus diperbaiki. Ada juga pembangunan di wilayah Lakar Santri Wiyung itu juga pemerintah Surabaya ini mandiri sudah melakukan kajian dan insya Allah tahun ini akan sudah dikerjakan. Dan juga karena ada skema-skema yang dari pusat ini ada pengurangan karena dampak evaluasi anggaran yang ada, Pemkot Surabaya ini melakukan skema pembiayaan alternatif. Bosok kasare utang itu Mas. Iya, utang sih. Bosok kasare utang. Udah mencuat kapan hari itu kan. Tapi orang kan deloke iku pembiayaan alternatif iki apa meneh kan gitu kan. Ya ini
kita ngomong belak-belakan aja, cara kasar itu utang. Kok utang Pak? Apa nggak punya duit? Nah itu kan masyarakat kan pasti. Karena orang hutang itu kan pasti nggak punya duit. Atau orang hutang itu ada perputaran uang yang harus dilakukan. Lah Pemkot ini yang kedua, bukan yang pertama, bukan nggak ada duit, duitnya ada. Pemkot ini melakukan perputaran uang. Karena tadi saya sampaikan di depan bahwa kita nggak tahu jaminan 2-3 tahun lagi itu harga-harga itu seperti apa. Dengan kekuatan kita yang punya anggaran 12,7 triliun di Surabaya tahun 2026 ini, kita nggak bisa prediksi harga semen, harga tukang itu piro tahun 2028, kita nggak ada kan yang tahu. Oleh karena itu pemerintah kota atas seizin pemerintah provinsi dan juga dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Bappenas Jakarta, ini ada lampu hijau. Dan ini barang baru Mas, dari sekian ratus daerah yang ada di Indonesia, ini ada 60 daerah yang melakukan skema ini. Dan Surabaya ini merupakan salah satu pioner selain Banyuwangi dan Lamongan. Dan ini saya kira ini barang baru dan kehati-hatian Pemkot ini akan dihitung karena bagaimanapun pembayarannya atau batas waktunya itu tidak boleh melebihi periodenya Pak Wali Kota. Nah, jadi kalau kita hutang tahun 2026 harus lunas bersih tahun 2030. Jadi sebelum masa pergantian kepala daerah. Jadi nek menek ono wali kota misalkan sampai maju wali kota jadi, nah itu kau ono utangnya Mas. Gak oleh warisan utang gitu. Nah, Cak Batiar, tadi ngomong no utang itu kan sangat sensitif sekali di kuping warga Surabaya yang awam. Gak ngerti ujuk-ujuk kok moro utang. Padahal anggarannya wis triliunan. Terus mari ngono PAD ini sakmono akeh nih. BUMD ini yo akeh wisan sumber-sumber istilahnya cuannya Pemkot Surabaya jelas, itu wis jelas ya. Nah, ini kan merupakan tantangan ya dari DPRD Kota Surabaya terhadap pengoptimalan pengawasan terhadap pelaksanaan program pusat di Surabaya di tengah isu krisis ekonomi global. Apa saja yang sudah diantisipasi oleh DPRD Kota Surabaya mengenai tantangan dan juga kendala-kendala yang dihadapi? Terutama kendala itu masalah harga-harga pangan di pasar Mas ya. Kami ketika rapat dengan pemerintah kota baik di Badan Anggaran maupun di dinas terkait selalu mengedepankan ketika ada yang namanya operasi pasar. Operasi pasar itu kan kerjasama pemerintah kota dengan perusahaan atau pemerintah kota dengan pemerintah pusat untuk menyalurkan komponen sembako yang dibutuhkan warga masyarakat. Dan ini saya selalu tekankan bahwa ketika melakukan operasi pasar ini kan merupakan bantalan ekonomi warga masyarakat sehingga daya belinya terjangkau Mas. Karena tadi di awal Mas tadi menyampaikan bahwa harga minyak itu larang. KCE 6.000. Selikur saya. Selikur nggih. Kok ero Mas sampean? Update mari tuku soalnya. Jadi saya ini mendorong bahwa libatkanlah Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih kan sudah terbentuk di seluruh kelurahan Mas. Nah ini kan sekarang sudah mulai bangun gerai-gerai. Kita jangan ngomong gerai dulu, kita ngomong keberadaan Koperasi Merah Putih. Paling tidak nanti itu setiap kelurahan itu ada posko atau penjualan barang murah. Sasarannya adalah warga yang kurang mampu. Warga kurang mampu itu sopo? Ya warga yang tercatat di pemerintah kota, pramiskin dan miskin. Nah ini ada sistemnya Mas. Jadi kalau sekarang gini, pemerintah kota itu kan nek ngekek beasiswa, itu enggak sembarang orang beasiswa dapat. Ono syaratnya. Syaratnya itu adalah dia tercatat sebagai warga miskin atau pramiskin. Itu dapat bantuan beasiswa. Ya, sama halnya dengan nanti ketika ada operasi pasar, utamakanlah warga-warga yang seperti ini. Khawatir kalau ada operasi pasar atau sembako murah, wedinya tengkok lagi ngeruduk langsung nebas gitu loh. Dan itu pernah terjadi dan sering terjadi. Nah ini kan jangan sampai program-program yang sudah ada yang bagus ini ketika akan disebar ke masyarakat dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk keuntungan pribadinya. Jadi ke depan ketika ini dilakukan
kita berharap bahwa sasaran tempat ini sangat penting. Ya. Agar nanti warga yang saat ini dirasa kurang beruntung secara ekonomi bisa mendapatkan harga yang terjangkau. Oke, Cak Batiar, iki unek-uneke warga Surabaya ku faktane ketika ada operasi itu kan sembako itu pasti murah. Ya. Ya kan? Baik yang diadakan oleh PD Pasar dengan operasi pasarnya, Kelurahan. ataupun ketika ada sidak ya ke pasar-pasar itu di bawah manajemen PD Pasar Surya. Warga iki takon, apa pas operasi tok regane murah? Mari ngono operasine wis mari, barang iki yo mundak maneh. Nah, ini yang ditunggu. Solusi apa sebetulnya dari Pemkot Surabaya melalui DPRD Kota Surabaya terkait masalah koyo ngene iki sing dirasakno gak cuma lengot tok kan saiki. Iya. Regane endok mudhun tapi peternak telur Sambat. ancur-ancuran sambatan sampai di salah satu kabupaten di Jawa Timur itu kan sampai didumno gratis. Iya, saya dengar saking wis gak bejaji regane. Iya. Ini terkait seperti ini menanggapi keluhan warga Surabaya kaya apa Cak Batiar? Iya, ini kan efek domino Mas. Ya. Jadi kita kembali lagi kalau kita bicara operasi pasar, memang tidak tiap hari ada. Tapi paling enggak setahun itu ada beberapa kali. Iya. Terus nek wis mari operasi pasar, lak padha wae regane mundhak meneh. Iku lho. Saya kira ini pemerintah kota dengan PD Pasar dan bahkan terkait OPD-nya masing-masing ini melakukan evaluasi pemantauan juga. Nggih. Terakhir kita mantau RPH, Ya. itu kan naiknya daging sapi. Iya. Ya. Itu kan ketika di sidak itu di tempat-tempat pasar itu ada kenaikan daging. Itu cari sebabnya Mas. Tidak hanya masalah daging. Kenapa kok telur naik, kenapa kok minyak naik, itu pasti pemerintah kota punya jawabannya. Kalau jawabannya ini bisa diselesaikan pemerintah kota akan diselesaikan. Kalau ini kewenangannya pemerintah provinsi, sampaikan pemerintah provinsi. Nah, contoh masalah sapi. Itu kan ada kenaikan, ternyata itu ada kelangkaan pemotongan hewan yang ada di RPH-nya atau penjualannya di provinsi. Suplainya sedikit. Akhirnya ketika suplainya sedikit, ternyata barang yang ada di pasar daging segar itu menjadi mahal. Nah, ini salah satu faktornya. Masalah telur. Telur itu kan juga ada yang namanya kemarin itu beberapa minggu lalu kalau nggak salah, itu kan anjlok harga telurnya. Ada yang 23.000, ada yang 22, padahal pernah angka 29. Nah, ini kemarin kita juga pernah mendengar hal itu bahwa memang telur itu kan tidak dibutuhkan itu setiap hari itu tinggi, tapi kan flat, kecuali momen tertentu. Kayak apa? Idul Fitri, puasa. Lebaran, itu kan orang banyak buat kue. Nah, kemarin kita juga berkoordinasi dengan Pemkot, kalau bisa dalam hal ini yang punya dapur MBG itu bisa dilakukan pembelian telur. Yang dulunya itu atau yang sekarang ada pembelian telur itu, informasi yang kami dapat itu kan seminggu 2 kali Mas. Ya mungkin seminggu ini 3 kali. Artinya kan pasokan telur kan bisa dikonsumsi oleh kebutuhan di MBG. Nah, jadi artinya nanti kebutuhan telur ini bisa terserap dengan baik, harga kembali normal. Dan ini telur. Durung meneng kok yang lain. Saya kira nanti ketika ada kenaikan-kenaikan, Pemkot ini pasti akan melakukan evaluasi dan melakukan yang namanya solusi. Gak mungkin lah pemerintah itu diam saja. Bagaimanapun tidak ada sebab pemerintahan itu yang menjerumuskan warganya untuk sengsara. Itu yang perlu diketahui. Seperti yang jenengan singgung tadi ya, efek perang di Timur Tengah, kemudian di momen-momen tertentu seperti Idul Fitri, puasa yang membuat harga sembako itu naik. Itu kan sudah siklus tahunan ya. Nah, kalau kita berkaca di tahun-tahun sebelumnya, sebelum ada perang Timur Tengah, naiknya harga ketika momen Lebaran itu setelah Lebaran pasti turunnya lumayan signifikan. Saiki mari mudhun niku cek angele. Mudhun pun bisa dikatakan tidak begitu signifikan. Nah, terkait jenengan tadi menyinggung MBG dan Koperasi Desa Marap Putih. Apa ada indikasi ke sana penyebabnya? Misalnya MBG itu kan tiap hari belanjanya nggak sedikit, Mas.
ya, endok sampai puluhan pirang-pirang kerat, ya kan gitu dan segala macam itu. Apa itu juga mempengaruhi harga sembako di lapangan terkait mari momen Idul Fitri kok modone iku gak pati akeh ngono lho, Cak Batiar. Apa itu juga pengaruh? Jadi gini, ketika program Sak Prabowo ini berjalan, seperti hanya MBG yang sudah hampir setahun lebih, setahun setengah berjalan ini kan, ini secara nggak langsung Mas, ini menciptakan yang namanya pengusaha-pengusaha baru. Iya. Jadi yang dulunya itu pengusaha telur itu cuma ada misalkan 1.000 misalkan katakanlah. Ketika ada peluang seperti ini menciptakan peluang pengusaha telur. Iya. Ya otomatis banyak persaingan ya. Iya. Yang dulunya cuma 1.000, kita ada saingan lagi, ada tambahan 500. Itu soal 500. Nah, ini salah satunya masalah telur. Belum lagi peternak ayam. Iya. Belum lagi juga masalah petani-petani yang lainnya yang sudah ada, karena ada peluang ini ada tanda kutip pesaing baru di pertanian. Ya ini kan merupakan efek domino ya, ketika di mana ada sebuah peluang pasti akan menciptakan lapangan kerja yang baru. Jadi saya kira saat ini tentunya pemerintah pusat juga memerintahkan jajarannya baik melalui kementerian maupun dari turun ke dinas provinsi dan kota kabupaten untuk melakukan yang namanya operasi tadi itu. Karena bagaimanapun pengecekan harga di pasaran itu kan tidak tiap bulan Mas. Bahkan tiap minggu, tiap hari itu pasti ada update. Iya. Tapi publishnya memang disampaikan secara hal-hal tertentu mungkin sebulan sekali. Ya karena fluktuasinya bendino. Iya bendino. Ya, jadi kan? Sekarang ini kan ada namanya di pasar. Pasti juga akan memantau pergerakan harga itu. Jadi pemerintah kota dalam hal ini kewenangan kami dengan DPRD Kota Surabaya selalu menghimbau di jajaran yang paling personal dengan masyarakat di pasar itu untuk melakukan yang namanya pendataan. Harganya sama tulis saja. Nanti kebijakan penyelesaiannya akan diselesaikan oleh pihak-pihak yang berwenang. Jadi kita harus menyampaikan apa adanya. Kemarin ini naik, kita sampaikan. Daging naik. Nah kita waktu itu saya lupa yang ngomong siapa itu. Kalau nggak salah mungkin dari RPH mungkin ya. Karena yang masalah daging itu menyampaikan bahwa ada kenaikan, ya ada naik. Hasilnya adalah pantauan kami di pasar ini. Naiknya karena iki. Solusinya itu kayak kudu ngene. Jadi kita terbuka. Jadi harapannya sinergi ini penting Mas. Pemerintah provinsi, pusat, bahkan para pengusaha ini yang ada di wadahnya ini perlunya komunikasi agar harga-harga yang sudah disepakati ini bisa berjalan. Nah, Cak Batiar, dua kebutuhan yang jenengan singgung tadi, kebutuhan masyarakat kepingin harga bahan pokok ini normal maneh, mari ngono proyek-proyek nanggone Pemkot Surabaya berjalan dengan lancar, dengan misalnya kalau ada kekurangan ya iku mau carane ya opo, muter duweke ya opo kan ngono. Nah, apa yang menjadi prioritas sekarang di tengah isu ekonomi global di mana harga bahan pokok yo mundhake akeh, harga bahan material mundhake akeh. Iki benar-benar podo-podo diprioritasno atau salah satu yang diprioritaskan? Ya, kalau kita menilai mana yang lebih utama, saya kira semuanya ya utama. Karena ini untuk kepentingan warga. Terus solusinya seperti apa pemerintah Kota Surabaya ketika ada kenaikan seperti ini? Yang pertama, pemerintah kota akan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan mekanisme yang ada. Yang kedua, Pemkot ini kan punya yang namanya dana tak terduga. Jadi dana tak terduga itu ada rumusnya Mas. Dari sekian APBD itu kalau nggak salah di angka 5 atau 6 miliar yang tercatat. Tahun lalu itu dari anggaran sekian itu banyak terserap sekitar berapa ratus juta saya lupa, 1 M nggak sampai. Jadi dari dana taktis itulah pemerintah pusat itu Surabaya itu nanti akan melakukan evaluasi. Terus juga ketika ada kenaikan tentunya pemerintah kota nanti akan melakukan yang namanya perubahan anggaran.
Oh, revisi anggaran. Revisi anggaran itu akan terjadi di bulan Juli sampai September paling maksimal. Oke. Ada perubahan. Perubahan ini kok ono kenapa? Apakah karena ada perang? Apakah ada kenaikan harga? Enggak juga. Perubahan anggaran ini adalah dilakukan hampir tiap tahun. Dan ini hampir setiap daerah melakukan seperti itu. Dan pasti selalu ada. Dan selalu ada. Kenapa kok ada? Karena begini, kita akan menghitung-hitungkan, contoh gini, kita menganggarkan APBD Surabaya tahun 2026. Itu dikerjakan, dibahas, dan didok itu kan tahun 2025. Iya. Tanggal 10 November 2025. Iya. Nah, ketika dalam perjalanan ada yang namanya mungkin harga naik, Ya. ada Inflasi. kebijakan yang berlaku, Ya. kebijakan yang berubah, terus ada yang namanya ketidaksesuaian proyek. Nah, misalkan rencananya mau bangun, ternyata dihitung-hitung gak nutut di tahun 2026. Nah, ini dirubah di tahun 2026. Perubahan anggaran itu ada, disampaikan kepada DPRD, dibahas bersama di setiap komisi. Ya termasuk, nah tadi itu ada yang namanya kenaikan sekarang ini solar munda ini Mas. Iya. Dexlet, Pertamina Dex itu kan munda. Benar. Yang di dalam anggarannya itu kan sekitar dulu kan cuma piro ya 15.000 tapi piro. 15.000 saya kan sudah 30. Wis gak jelas. meh Kadang 30 kan 30 Nah, ini kan nanti akan ada evaluasi karena apa? Roto-roto itu kan truk-truknya Pemkot itu kan ya nggak solar kabeh Mas. Benar. Kan nggak mungkin plat abang tuku solar subsidi. Bahkan kabare wingi kan bengok-bengok kan, tolong iki apa solarku iki opo iki kurang iki gitu kan. Nah, ini kan tentunya saat ini ketika ada kenaikan yang di luar anggaran, Pemkot dalam hal ini selalu melakukan koordinasi. Pasti ada solusi dari pemerintah pusat. Karena bagaimanapun solusi itu ada berita acaranya, ada notulensinya. Kan nggak bisa telepon Pak iki opo iki rego naik. Iso enggak sesuai iki. Ya wis kan enggak bisa seperti itu Mas. Pasti ada rapatnya, notulensinya, siapa yang memberikan kebijakan itu ada. Nah, ini salah satu langkah-langkah pemerintah kota terkait dengan hal itu. Dan memang ini tantangan besar hampir semua daerah Mas. Tidak hanya Surabaya, pemerintah daerah atau kabupaten, provinsi bahkan pusat ini juga pusing ngurusi geopolitik yang tidak menentu ini. Kira-kira itu. Oke, yang terakhir Cak Bahtiar, harapan warga Surabaya itu kan pinginnya DPRD Kota Surabaya bersama Pemkot ini kan mengambil langkah konkret ya. Misalnya kapan nih iso mudun harga bahan pokok dan juga proyek-proyek yang sudah berjalan, contoh kayak flyover sing gone Taman Pelangi Dolok iku. Apa dengan harga kenaikan material itu akhirnya kok pengerjaannya molor? Sambil menunggu revisi anggaran ataupun tadi dengan jalan hutang tadi. Ini yang ditunggu-tunggu kan warga Surabaya. Apakah DPRD bersama Pemkot ini sudah mengambil langkah yang konkret untuk memberikan solusi tercepat untuk masalah ini? Ya, jadi ada proyek-proyek itu kan yang besar, ada yang jili. Nah, tentunya Pemkot ini punya yang namanya semacam prioritas. Oke. Ya kan? Misalkan ini untuk kepentingan yang besar itu diutamakan. Terus yang kecil apa enggak diutamakan? Itu kan mungkin pavingisasi dan lain-lain kan masih mungkin nanti di akhir-akhir tahun. Itu karena gini, rata-rata proyek dikerjakan itu kan di akhir tahun, Mas. Rata-rata ya. Karena apa? Duitnya ngumpul itu di akhir tahun. Nah, contohnya begini, kita sederhananya begini. Misalkan saya ini ya, atau panjenengan wis tak contoh. Panjenengan ini punya yang namanya gaji kan setiap bulan. Anggaplah gaji ini mau 1 juta per bulan ya. Nah, setahun itu kan ono 12 bulan Mas. Setahun itu kan 1 juta dikalikan 12 kan 12 juta. Nah, pasti kan setiap bulan, setiap hari sampean itu punya pengeluaran. Nah, dihitung-hitung sampean itu 1 tahun itu APBD-nya itu 12 juta. Oke. Tak tahun saya duitnya apa enggak kira-kira?
Ya kan gak ono kan? Gak ono Gak ono, memang. kan muter. Heeh. Nah, sama kayak pemerintah kota. Pemerintahan itu kan ketika ada uang masuk itu akan dilakukan skala prioritas. Makanya ketika ada pengerjaan proyek-proyek itu dilakukan di akhir tahun. Padahal itu banyak netizen atau orang-orang itu mesti wadul ngerjakno proyek banjir kok waya udan. Karena apa ya? Karena duitnya itu mau muncul di bulan September, Oktober, November, Desember. Itu loh. Nah, sekarang kan jarang Mas. Sampean misalkan bulan Maret ono nggak ngerjakno bos culvert ono kampung lah kok ono sih. Karena duitnya ngumpul di akhir. Nah, terus yang awal digawe apa? Untuk skala besar, pompa, flyover yang sudah dibangun itu kan sudah merupakan prioritas. Yang ini itu ya urgent tapi gantian di dipending lah. Ya, karena ini yang lebih besar. Nah, ini langkah-langkah yang diambil Pemkot seperti itu. Jadi ketika sudah ada program Pemkot dan nasional yang sudah direncanakan, ini akan jalan terus. Proyek strategis kota yang sudah dianggarkan kayak pembangunan JLLB itu juga jalan terus ini. Karena sudah ada yang namanya peta, roadmap Pemkot ini tahun ini apa yang diutamakan. Itu yang sekarang terjadi. Tapi insya Allah nanti tetap semuanya akan bergantian Mas. Iya. Pasti ada. Pemane kan saiki Wali Kota Surabaya malah buka hotline kan. Ya. Kadang ada beberapa warga itu yang pesimis. Iko hotline iki hotline. Tapi ternyata ya sih jalan di tempat untuk solusi tercepatnya gitu loh. Mudah-mudahan ini harapan kita bersama dengan dibukanya akses masyarakat bisa langsung terkoneksi dengan Wali Kota Surabaya. Ini benar-benar efektif. Karena saya lihat di beberapa akun sosial media itu memang Pak Wali ini langsung merespon, ya, langsung merespon dan juga langsung mengontak beberapa dinas-dinas terkait yang memang iso eksekusi langsung. Nah ini kan harapan kita, termasuk DPRD Kota Surabaya dengan beberapa roadmapnya tadi, mana yang prioritas, mana yang nunggu bulan cair danai, itu kan harapan warga Surabaya terkait banyaknya masalah yang masih belum tertangani. Iya. Jadi gini, ya alhamdulillah Pemkot Surabaya kita bilang Surabaya ini kan ada di kelengkapan yang komplit. Sinyal ono kabeh nang nggone Surabaya. Kira-kira daerah di sinyal kok ono kan kok ono Mas. Paling nang nggone laut ya sih ono sinyal. Ada. Dan pemerintah kota ini sangat terbuka. Seluruh OPD mulai kelurahan, kecamatan, baik OPD itu kan punya medsos sekarang. Punya medsos. Itu sudah diwajibkan. Karena iki zamannya kayak ngono Mas. Gak iso sekarang itu ngadu nggih surat. Kadang wis wong mari di video di viralno tinggal selesaikan yang bisa dieksekusi. Kalau yang butuh memang anggaran yang besar itu biasanya masih menunggu dulu. Tapi memang sudah catatan. Nah ini kita berharap perbaikan itu selain dari masukan DPRD tentunya saran masukan warga masyarakat Surabaya baik melalui medsosnya melalui langsung ke kami, kita terbuka saja karena ini untuk kepentingan warga Surabaya agar Surabaya lebih baik lagi. Mudah-mudahan ini menjadi jalan terbaik. Amin. Untuk warga Surabaya dan juga Pemkot beserta DPRD Kota Surabaya. Saya doakan yang terbaik untuk kinerja DPRD Kota Surabaya dan Pemkot Surabaya. Cak Batiar. Sama-sama tetap untuk semangat. Juga. Nggih. Siap. Matur nuwun obrolan kita hari ini di DPR on the spot yang mana minimal unek-uneke sampean wis tak sampai norek ya. Apa sing dikepingini warga Surabaya terhadap pemerintah Kota Surabaya dan juga DPRD Kota Surabaya. Moga-moga obrolan mendatang bisa mewakili juga masalah-masalah yang lain yang dialami warga Surabaya. Aku Cak Aldo pamit dhisik, matur nuwun Cak Batiar. Sama-sama Cak Aldo. Selaku Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya yang sudah menjembatani permasalahan warga Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.